Audio Jungle. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafil Anam dari Fakultas Agama Islam, Prodi PGMI. Di sini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Membumikan Ulumul Quran, karangan Dr. Ahsin Sakho Muhammad. Di sini penerbitnya Qaf Media. Kemudian diterbitkan pada tahun 2019. Beliau sendiri mengarang buku tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Ada puasa Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan keberkahan Al-Quran sendiri. Ya. Sedikit biografi tentang beliau. Beliau lahir di Arjowinangun, daerah Cirebon, Jawa Barat. Kemudian beliau itu meneruskan SD, SMP di pondok ayahnya sendiri, yaitu di daerah sana. Kemudian melanjutkan SMA-nya, SMU-nya di Ponpes Lirboyo. Kemudian setelah itu melanjutkan lagi belajar di Pondok Pesantren Krapia Yogyakarta yang pernah saya tempati juga. Kemudian sampai belajar mengaji di Masjidil Haram di bawah bimbingan Syekh Abdullah Al-Arabi. Kemudian sekarang pada waktu setelahnya beliau kuliah di Fakultas Kuliatul Quran wa Dirasah Al-Islamiyah. Kemudian beliau itu meraih Yudisium Mumtaz Syaraful Ula, atau yang di Indonesia biasa sering disebut dengan Cum Laude. Kemudian setelah itu beliau mendirikan Institut Islam Darul Rahmah, mengajar perguruan tinggi ilmu Al-Quran PTIG di Jakarta. Kemudian sekarang beliau menjabat sebagai rektor IIQ. Sebelumnya PTIG, terus IIQ. Kemudian saya yang tertarik dengan isi buku ini, ada salah satu bab itu membahas tentang penulisan Al-Quran. Ternyata penulisan Al-Quran itu ada rangkaian-rangkaiannya. Dari zaman Nabi Muhammad sendiri ternyata tidak ditulis langsung jadi buku Al-Quran sendiri itu. Karena di sini diterangkan bahwa Al-Quran itu masih ditulis dalam bentuk yang suhuf, atau masih di dalam di kulit, di batu, di daun, atau di sebagainya lah, pokoknya masih terpisah. Kemudian zaman Abu Bakar itu masih di buku, cuma satu buku yang masih disimpan, dilindungi sama Abu Bakar sendiri. Oh iya, tulisan pada zaman dahulu itu masih berbentuk khot khufi, kemudian belum ada harokat, belum ada titik, tajwid. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan baru ada titiknya, baru dibukukan. Utsman bin Affan itu masih baru dibukukan. Kemudian baru setelahnya baru ada titik, kemudian ada harokat, penjelasan. Setelah itu, ini bagus sekali sih. Apabila ingin lebih mendalami apa itu ilmu Al-Quran. Bahkan ada yang di sini tuh ada tentang ilmu qiraat, berapa imam qiraat, kenapa bacaan-bacaan itu berbeda. Ya, salah satunya karena logat dari bangsa Arab sendiri.
Kemudian karena adanya perbedaan-perbedaan dari logat, maka dari itu terciptanya yang namanya imam qiraah sab'ah. Kalau di Indonesia sendiri itu imam yang dipakai adalah Imam Hashim riwayat Hafiz. Kemudian di sini ini ada yang menjelaskan tentang mushaf standar di Indonesia, bagaimana menyusunannya, terus kemudian kebijakan pemerintah dan apa yang termasuk Rosman Usmani dan Rosman yang lainnya. Kalau yang di Indonesia itu ada dua, biasanya Rosman Usmani atau Quran pojok kalau orang-orang penghafal Quran itu menyebutnya, karena gampang dipelajari, maksudnya gampang untuk menandainya. Kalau yang mushaf selain Utsmani itu tidak pojok. Ada contoh gambarnya, sebentar. Seperti ini, Rosma Quran pojok Rosman Usmani ya, setiap ayat itu selalu di pojok. Kemudian yang tidak pojok itu biasanya yang di desa-desa atau di masjid-masjid yang pedesaan begitulah. Kalau yang Rosman Usmani itu biasanya Quran cetakan Kudus, kemudian cetakan yang Quran hafal Quran gitu. Kalau yang Quran bukan pojok itu seperti cetakan Toha Putra dan lain-lain. Masih banyak sejarah lagi di sini, banyak sekali sejarah di mana perkembangan Al-Quran itu bagaimana. Bahkan jadi teringat ketika saya itu mengaji Al-Quran di pondok dahulu, itu emang yang namanya letak-letak yang dalam mushaf Al-Quran itu sangat dipentingkan karena mempermudah daya ingat. Nah, di sini ternyata tadi itu dijelaskan perbedaan-perbedaannya. Ternyata di situ fungsinya cukup bagus buat orang-orang yang emang mendalami ilmu Al-Quran, supaya menambah wawasan kita agar tambah luas, jadi tambah bermanfaat juga. Mungkin segitu saja dari saya, hanya itu. Kemudian kelebihan buku ini cukup banyak sih, menerangkan sejarah, menerangkan apa itu ilmu qiraat, menerangkan asal usulnya, bagaimana Al-Quran itu ditulis, dan masih banyak lagi. Terus kekurangan dari buku ini apa ya? Kekurangan dari buku ini kelebihan, terlalu banyak kelebihan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau ingin bertanya atau yang lain komentar, silakan komen di bawah. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian semua dan buat saya sendiri. Apabila ada kesalahan dari saya atau tutur kata saya yang kurang bagus, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.